Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, la hawla wa la quwata illa billah ma ba'du. Para sahabat semuanya, para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pada malam hari ini mulai pembacaan tafsir Yasin yang perdana yang mestinya kita laksanakan di teras majelis, namun karena kondisi belum stabil, masih dalam keadaan darurat kesehatan, maka teman-teman dan para jamaah boleh menyimak lewat online ini, lewat media sosial Facebook. Kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabil Mustafa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ahli baitil kiram. Syai'un lillahi lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfir lana wa liwalidayna wa lil mu'minina amin. Tsumma ila hadrati murabbi ruhina Ki Haji Umar Faruk bin Imam As-Sarani wa murabbi ruhina Ki Haji Maimun Zubair bin Dahlan As-Sarani wa khususan sahibi hadal kitab Asy-Syaikh Hamami zadahu rahimahullahu ta'ala. Syai'un lillahi lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfir lana wa liwalidayna wa lil mu'minina amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharaini amin. Agak kitabnya dibuka ya, Gak. Halaman pertama. Sama Neo ya? Sama Neo enggak, Agak? Nah, sekalian sama Neo dibuka kitabnya, bawa pulpen, bawa buku. Biar kalau ada rangkuman-rangkuman yang penting langsung ditulis ya. Yang lain yang mungkin belum ada kitabnya, insya Allah karena ini rutin setiap malam Kamis, monggo beli kitabnya Tafsir Yasin ya. Tafsir Yasin ini seperti ini, tipis kok, nggak mahal. Kemarin saya titip sama anak murid saya, cuma 6.000 rupiah, 6.000 perak. Tafsir Yasin 6.000 perak, nggak nyampe 10.000 itu, masya Allah. Kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin wal Qur'anil Hakim. Innaka laminal mursalin. Yasin, Yasin. Wallahu a'lam bimuradih. Kalau di dalam kitab-kitab yang lain, Yasin itu tidak dimaknai. Biarkan hanya Allah yang tahu maknanya. Tapi nanti kita kuak sedikit-sedikit. Sebenarnya Yasin itu apa sih? Ada. Wal Qur'ani, dan demi Al-Qur'an. Al-Hakimi, yang bijaksana. Artinya hukum-hukum di dalam Al-Qur'an adalah hukum yang bijaksana. Innaka, sesungguhnya engkau Muhammad, itu laminal mursalina, sejatinya tergolong para utusan, atau sejatinya tergolong para rasul.
Agak kecandak nggak? Bisa ketulis nggak agak? Ketik ya. Kalau bisa ketulis iya gitu. Kalau ketinggalan ya bilang ketinggalan Ustaz gitu. Wal Qur'ani, dan demi Al-Qur'an, Al-Hakimi yang bijaksana, innaka sesungguhnya engkau Muhammad itu laminal mursalina, sejatinya termasuk dari utusan-utusan para rasul. Tinggalannya Ustaz ulang tadi. Hadihi ini adalah as-suratu surat makiyatun, surat makiyah. Hadhihi suratu, surat ini, makiyatun adalah surat makiyah. Surat Yasin ini tergolong dari surat-surat makiyah, yaitu surat yang turun sebelum Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berhijrah. Itu namanya makiyah. Wasababu nuzuliha, adapun sebab turunnya surat Yasin. Wasababu nuzuliha, adapun sebab turunnya surat Yasin. Itu annal kuffaro, sesungguhnya orang-orang kafir. Itu annal kuffaro, sesungguhnya orang-orang kafir. Qalu, mereka berkata. Qalu, mereka berkata, inna Muhammadan, atau anna Muhammadan, sesungguhnya Muhammad. Orang kafir berkata, anna Muhammadan, sesungguhnya Muhammad itu laisa binabiyyin, bukanlah seorang nabi. Itu laisa binabiyyin, bukanlah seorang nabi. Orang-orang kafir menuduh bahwa Rasul Nabi Muhammad itu bukanlah seorang nabi, wala mursalin, dan tidak pula seorang rasul. Wala mursalin, dan bukan pula seorang rasul. Bal huwa yatimu Abi Thalibin. Bal huwa, tetapi ia, yatimu Abi Thalibin, merupakan anak yatimnya Abi Thalib, atau anak yatim yang diurus Abu Thalib. Muhammad itu bukan nabi, kata orang kafir. Ia adalah anak yatim yang diurus oleh Abu Thalib. Wa ma dhahaba, dan Muhammad tidak pernah pergi. Wa ma dhahaba, dan Muhammad tidak pernah pergi atau tidak pernah berangkat. Kata orang kafir nih. Muhammad itu cuma anak yatim. Wa ma dhahaba, dan tidak pernah berangkat. Ilal maktabi, ke perpustakaan. Ilal maktabi, ke perpustakaan. Wa ma ta'allama, dan ia tidak pernah belajar. Wa ma ta'allama, dan dia tidak pernah belajar. Al ilma, sebuah ilmu. Al ilma, sebuah ilmu. Dan Muhammad itu tidak pernah belajar sebuah ilmu. Minal muallimi, dari seorang guru. Ini tuduhan orang kafir kepada Nabi Muhammad. Muhammad itu bukan nabi. Muhammad itu bukan rasul. Dia tidak pernah berangkat ke sebuah perpustakaan. Dia tidak pernah berangkat belajar ilmu kepada guru yang jelas. Nggak punya guru. Kalau kita kan zaman sekarang orang nggak punya guru, tahu-tahu pinter, kita meragukan keilmuannya. Dari mana dapat ilmu begitu? Nah, makanya orang kafir pun seperti itu dengan logikanya. Muhammad ini nggak pernah ke perpustakaan. Muhammad ini tidak pernah
belajar kepada seseorang, kepada siapapun, tidak pernah belajar gitu. Kalau sekarang ibaratnya tahu-tahu ada ustadz alim, bisa ngaji, bisa menerangkan tafsir, bisa menerangkan nahwu shorof, tapi nggak pernah mondok gitu. Pasti dipertanyakan, dia kan ustadz itu nggak pernah mondok di mana-mana, nggak punya guru, nggak punya sanad. Nah itu sama zaman dulu ya, Nabi Muhammad dituduh begitu gitu loh. Kok tahu-tahu jadi nabi, tahu-tahu jadi rasul gitu. Sama sekarang umpama ada orang yang nggak pernah mondok, nggak pernah kelihatan punya guru, bahkan tidak punya sanad, kemudian alim, kemudian dia pinter atau bahkan menjadi pemimpin. Orang zaman sekarang meragukan hal itu. Nah, sama dengan posisi Nabi Muhammad ketika orang kafir mengatakan Muhammad bukan nabi, Muhammad bukan rasul, dia tidak pernah berangkat ke perpustakaan, tidak pula pernah ia ini belajar kepada seseorang, nggak pernah gitu. Fa kaifa yasiru, maka bagaimana ia bisa menjadi, fa kaifa yasiru, maka bagaimana ia bisa menjadi nabiyan, seorang nabi, nabiyan, seorang nabi. Maka bagaimana mungkin orang yang nggak pernah baca buku, nggak pernah belajar berguru kepada seseorang, tahu-tahu jadi nabi gitu. Itu ucapan orang Mekah. Memang sekilas logis seperti orang-orang zaman modern ini. Jadi orang Mekah itu sebenarnya tidak bodoh-bodoh amat. Yang dinamakan jahiliyah itu bukan bodoh dalam urusan akademik, tapi mereka itu disebut jahiliyah karena degradasi moral, karena moralnya tidak tertata. Mereka saling pisah, saling memusuhi, saling perang antar saling perang antar suku. Nah, itu jahiliyahnya mereka di situ. Tapi untuk nilai akademiknya mereka itu banyak kaum terpelajar di golongan Arab. Makanya mereka menyaksikan, kok Muhammad gak bisa baca, gak punya guru, gak pernah belajar kemana-mana, dia ngaku nabi. Fa kaifa yasiru nabiyan, bagaimana Muhammad bisa jadi nabi? Nah, ini menurut orang-orang kafir. Fakana, maka ada al-kufaru, orang-orang kafir, musirina, berbondong-bondong. Fakana, maka ada siapa al-kufaru, orang-orang kafir, musirina, berbondong-bondong, fi ingkarihim, dalam keingkaran mereka. Fi ingkarihim, dalam keingkaran mereka. Maka orang kafir pantas mengingkari kenabian Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, karena mereka berpikir Nabi Muhammad nggak pernah belajar, tahu-tahu pinter gitu kan. Maka mereka berbondong-bondong menjadi orang yang mengingkari kenabian, kerasulan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Faradda, maka menolak siapa Allahu Allah. Faradda, maka menolak siapa Allahu Allah. Maka Allah tolak Ta'ala yang maha luhur. Qaulal kufari, menolak kepada siapa? Qaulal kufari, kepada ucapannya orang kafir. Ucapan tadi Allah tolak dengan ini turunnya surat Yasin. Wa anzala, dan Allah turunkan hadhihi surata, surat ini atau surat Yasin. Jadi surat Yasin ini adalah surat yang mengkanter, yang menjadi argumen kepada tuduhan orang kafir yang mengatakan bahwa Nabi Muhammad tidak pernah ke perpustakaan, tidak pernah belajar kepada seorang guru. Maka pertamanya Allah katakan Yasin wal Qur'anil Hakim, innaka laminal mursalin. Allah tegaskan, innaka, sesungguhnya engkau ini Muhammad, laminal mursalina, termasuk utusan-utusan Allah. Nah, jadi jelas. Meskipun di dalam kitab tafsir umum atau tafsir-tafsir yang lain
makna Yasin itu tidak ada. Makna Yasin itu nggak ada yang menjelaskan. Yasin hanya Allah yang tahu, atau Yasin wallahu a'lam bimuradi, nggak ada yang tahu. Tapi ada ulama seperti Imam Al-Alusi, ya kalau nggak salah nanti koreksi bersama-sama, Imam Al-Alusi atau Imam Khazin di dalam tafsirnya, Tafsirul Ma'ani dan Tafsir Khazin, Yasin itu adalah nama lain dari Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Yasin itu ya nama Nabi Muhammad, nama lain Nabi Muhammad. Maka Yasin itu Muhammad gitu kan. Wal Qur'anil Hakim, demi Al-Qur'an yang bijaksana, innaka laminal mursalin, benar engkau itu adalah utusan Allah. Yasin ini nama Nabi Muhammad. Maka ada salawatnya begini nih. Salatullah salamullah, terus ala Toha. Toha itu siapa? Rasulillah. Terus keduanya salatullah salamullah ala Yasin. Ada kan? Ala Yasin. Siapa Yasin? Habibillah. Habibillah siapa isinya? Nabi Muhammad. Jadi mungkin ini ilmu baru bagi sebagian sahabat-sahabat semuanya, teman-teman semuanya, bahwa Yasin itu di jumhur para ulama kebanyakan mengartikannya wallahu a'lam bimuradi, atau hanya Allah yang tahu gitu. Tapi ada beberapa ulama tafsir yang memaknai mafatihus suwar atau fawatihus suwar ini dengan penelitian mereka. Seperti Yasin ini, saya katakan pada malam hari ini, menurut bukan di tafsir Yasinnya, tapi ada di tafsir Khazin atau di tafsir Ruhul Ma'ani, Imam Al-Alusi, Mahmud Al-Alusi itu mengatakan bahwa Yasin adalah nama lain Nabi Muhammad dengan Toha. Wes lanjut. Maka diturunkanlah ayat ini untuk mengkanter tuduhan orang kafir yang menyangka bahwa Nabi Muhammad bukan utusan Allah. Jelas ya? Paham apa enggak nih? Wa anzala, dan Allah turunkan hadhihi surata, surat ini, wa syahida, dan Allah bersaksi, bidatihi, dengan zatnya sendiri. Bidatihi, dengan zatnya sendiri, al-jalili, yang maha agung. Ala risalatihi, atas kerasulan Muhammad. Ala risalatihi, atas kerasulan Nabi Muhammad. Wa nubuwatihi, dan kenabiannya. Wa nubuwatihi, dan kenabiannya. Allah menjadi saksi dengan zatnya yang maha agung atas kerasulan Nabi Muhammad dan kenabiannya, tidak bisa diragukan lagi. Faqala, maka Allah berkata, faqala, Allah berkata, ya Muhammadu, hei Muhammad, in angkaro, seandainya mengingkari, in angkaro, seandainya mengingkari, in angkaro, jika mengingkari siapa, al-kufaru, orang-orang kafir, risalataka, kepada kerasulanmu, kata Allah, seandainya orang-orang kafir mengingkari kerasulanmu, fala taghtammu, maka jangan bersedih atau jangan hiraukan. Kalau di TikTok itu umpama lu ngomong apa, gue bodo amat gitu loh. Jadi mereka mau ngomong apa bodo amat, bodo nanan. Kalau kata orang Bekasi, bodo nanan. EGP emang gue pikirin. Seandainya kata Allah orang kafir itu mengingkari kerasulanmu, fala taghtammu,
Jadi bodoh amat. Gak usah dipikirkan. Bidzalika, dengan hal itu, fala tagtamu, maka jangan, artinya fala tagtamu, maka jangan bersedih atau jangan menjadi baper. Bidzalika, dengan hal tersebut, dengan tuduhan mereka maksudnya. Ana, sesungguhnya aku, kata Allah, asyhadu, aku bersaksi, Allah sendiri yang bersaksi. Innaka, sesungguhnya engkau, itu laminal mursalina, termasuk para rasul, termasuk jajaran para rasul. Sesungguhnya engkau ini adalah termasuk jajaran para rasul. Falamma kanat, maka ketika ada hadhihi suratu, inilah surat, hadis suratu, inilah surat, itu dalatan, sebagai petunjuk, wasyahidatan, dan sebagai saksi. Surat Yasin ini adalah sebagai dalil dan sebagai syahadah atau sertifikasi. Bahasa kerennya surat Yasin ini adalah dalah. Dalah ini adalah rekomendasi, wasyahidatan, dan sebagai sertifikat resmi ala risalatihi, atas kerasulan Muhammad. Fala jaroma, maka tidaklah cacat, annaha, sesungguhnya surat Yasin, sorot, maka jadilah itu surat Yasin, qalbal Qur'ani, menjadi hatinya Al-Quran. Surat Yasin ini adalah qalbul Quran. Qalbul Quran adalah surat Yasin. Jadi surat Yasin ini adalah hatinya Al-Quran. Kalau ada yang nanya, hatinya Al-Quran itu apa? Ya surat Yasin. Kenapa sih orang baca surat Yasin? Ya karena surat Yasin itu termasuk hatinya Al-Quran. Wes, lanjut agak ya. Tulis, dicatat. Sorot, jadilah kolbal Quran, sebagai hatinya Al-Quran, kama kola, sebagaimana Rasulullah bersabda alaihi salam, inna likulli syai'in, ini sabdanya, inna likulli syai'in, sesungguhnya pada segala sesuatu, inna likulli syai'in, sesungguhnya pada setiap sesuatu, kolban, terdapat hati. Kata Nabi, inna likulli syai'in kolban, segala sesuatu itu pasti memiliki hati. Ada intinya, dari segala sesuatu itu pasti ada intinya. Nah, intinya Al-Quran ada pada surat Yasin. Kalau surat Al-Fatihah apa itu, Ustadz? Nah, kalau surat Al-Fatihah itu adalah ummul kitab, induknya. Induknya Al-Quran. Nah, induknya itu surat Al-Fatihah, tapi hatinya Al-Quran itu adalah surat Yasin. Wa qalbul Qur'ani, dan adapun hatinya Al-Quran itu Yasin, surat Yasin. Terus kata Nabi, waman, barang siapa qoro'a, ia membaca ha surat Yasin. Waman, barang siapa qoro'aha, membaca surat Yasin. Kataba, maka akan mencatat. Siapa yang mencatat? Allahu, Allah. Maka Allah akan mencatat lahu, baginya, bagi yang membaca surat Yasin. Qira'atal Qur'ani, seumpama membaca Al-Quran, asyra marrotin, sebanyak 10 kali.
barang siapa yang membaca surah Yasin, maka Allah catat pahalanya sebagaimana orang yang membaca seluruh Al-Quran sebanyak 10 kali. Masya Allah, pahalanya baca surat Yasin itu bagaikan ngatamin Quran 10 kali. Wa kama qala, dan sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innallaha, sesungguhnya Allah Ta'ala yang maha luhur, qara'a, Allah membaca, qara'a, ia membaca surat Yasin, membaca surat Yasin, wa Toha, dan surat Toha. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah membaca surat Yasin dan membaca surat Toha. Kapan? Qabla ayyakh khalaqo qabla ayyukhlaqo, sebelum diciptakan, qabla ayyukhlaqo, sebelum diciptakannya, as-samawatu, lapisan-lapisan langit, wal ardu, dan bumi. Jadi sebelum Allah menciptakan langit dan bumi, Allah telah membaca surah Yasin dan surah Toha. Nah, Yasin itu artinya adalah nama Nabi Muhammad. Begitupun Toha. Toha ya juga nama Nabi Muhammad. Tapi di beberapa terjemah tidak berani menerjemahkannya, hanya sebatas hanya Allah yang tahu. Pada malam hari ini kita tahu bahwa Yasin itu adalah nama Nabi Muhammad artinya, dan Toha juga adalah nama Nabi Muhammad. Nah, surat Yasin ini dan surat Toha ini dibaca oleh Allah sebelum Allah menciptakan langit dan bumi. Saking agungnya surah Yasin dan surat Toha. Kan tadi sudah selawatannya ya. Salatullah salamullah ala Taha Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Itu Toha dan Yasin, surat yang dibaca oleh Allah sebelum Allah menciptakan langit dan menciptakan bumi. Paham ya? Alhamdulillah ya. Paham, semakin kita mengaji, semakin kita membaca literasi para ulama. Kalau kata orang Sunda mah teu keeng. Jadi apapun pendapatnya ada gitu argumentasinya. Kalau kita rajin baca, rajin ngaji, rajin ikut materi-materi pengajian. Tapi kalau yang kenapa orang itu bisa jumud? Kenapa orang itu bisa fanatik buta? Ya karena kurang luas keilmuan. Yang pertama itu kurang luas keilmuan. Maka orang yang luas ilmu itu akan banyak bisa memahami pendapat orang lain, karena ilmu itu luas, ilmu itu sangat banyak dan variatif. Ketika kita bersinggungan berbeda dengan orang lain ya wajar, asal jangan saling menjatuhkan. Selama orang itu berargumen, dia memberikan referensi-referensi ilmiah, ya silahkan gitu. Asal jangan mengusik. Itu yang tidak boleh. Berdebat kusir juga nggak boleh. Berdebatlah dengan ilmu yang ia miliki. Berdebatlah dengan referensi yang lengkap yang bisa menjadi hujah bagi pendapat dan argumentasinya. Itu yang dibenarkan. Maka Imam Ghazali itu terkadang tidak sepakat kalau ada orang yang berdebat itu tidak sepakat. Imam Ghazali itu katanya, buat apa sih berdebat? Anda menang pun tidak ada artinya gitu. Hanya mendapat kebanggaan diri saja. Itu menurut Imam Al-Ghazali.
Debat kusir maksudnya. Debat kusir itu nggak bagus, tapi kalau berargumen ya bagus. Sebelum Allah menciptakan langit dan bumi, Allah membaca surat Toha dan surat Yasin bi alfai amin pada masa 2000 tahun. Jadi membacanya itu selama 2000 tahun. Sebelum Allah ciptakan langit, ciptakan bumi, Allah membaca surat Yasin dan surat Toha, 2 surat. Surat Yasin dan surat Toha itu selama 2000 tahun Allah baca. Masya Allah. Falamma sami'at, maka ketika telah mendengar. Siapa yang mendengar al-malaikatu, para malaikat. Al-Qur'ana, kepada isi Al-Qur'an. Ketika malaikat telah mendengar isi Al-Qur'an, qalu, mereka berkata. Mereka seraya berkata. Tuba li ummati Muhammadin, tuba bahagia sekali, tuba beruntung sekali, tuba bejo kumayangan, tuba beruntung sekali li ummati Muhammadin, bagi umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beruntung sekali kata malaikat umatnya Muhammad nih. Nuzila, yang mana diturunkan, alaihim, kepada mereka. Nuzila, yang mana diturunkan, alaihim, kepada mereka. Hatani, 2 surat ini. Ai as-suratani, yaitu 2 surat. Watuba, dan berbahagialah. Watuba, dan sangat berbahagia. Liman, bagi orang. Tahammala, yang apal, bihima, dengan kedua surat ini. Kata malaikat, bahagia sekali umat Nabi Muhammad. Mereka mendapatkan 2 surat ini yang tertera di dalam Al-Quran. Dan bahagia sekali. Dan merupakan orang yang sangat bahagia bagi orang yang menghafal kedua surat tersebut. Watuba li alsinatin, dan bahagialah li alsinatin, bagi lisan-lisan. Tatakallama, yang berbicara, bihima, dengan kedua surat ini. Artinya bahagialah orang-orang yang berbicara